Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Putri Nayawan. Nama saya Musa Bakari. Di sini kami akan menjelaskan metode algoritma a priori. Baik, yang pertama pengertian algoritma a priori. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi mencari pola hubungan antara satu atau lebih item dalam satu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau bisa disebut market basket. Misalnya sebuah swalayan memiliki market basket. Adanya algoritma a priori, pemilih swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen item A, B, kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola sangat signifikan dengan data transaksi selama ini. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter. Support atau nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database, yang confident atau nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Aturan asosiatif biasanya dalam bentuk roti, mantega, susu. Support sama dengan 40%, confidence sama dengan 50%. Yang artinya seorang konsumen yang membeli roti dan mentega pun kemungkinan 50% dan juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Analisis asosiatif didefinisikan suatu proses untuk menemukan suatu aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support atau minimum support dan syarat minimum untuk confidence atau minimum confidence. Tetapi di lain pihak a priori memiliki kelemahan karena harus melakukan scan database setiap kali iterasi, sehingga waktu diperlukan bertambah dengan makin banyak iterasi. Masalah ini yang dipecahkan oleh algoritma baru seperti FP-Grow. Dua contoh pemakaian hasil dari mempelajari aturan asosiasi. Yang pertama, meletakkan barang-barang yang sering dibeli bersamaan dengan posisi berdekatan atau mudah dijangkau sehingga diharapkan pembeli membeli barang atau lebih banyak. Cara ini dikembangkan oleh Walmart yang merupakan salah satu pasar swalayan populer di Amerika. Dari hasil temuan tersebut, Walmart menempatkan bir di dekat tempat penjualan pokok, dan alhasil penjualan bir meningkat. Kasus ini menjadi terkenal karena sebelumnya banyak yang tidak menduga akan ampuhnya data mining. Kedua, Amazon.com mengembangkan rekomendasi atau recommender, yaitu sebuah program untuk merekomendasikan barang-barang lain kepada pembeli pada saat pembeli melakukan browsing atau membeli suatu barang berdasarkan tingkat keyakinan atau confidence. Dan yang ketiga, Google mengembangkan fitur autocomplete, yaitu saat pemakai mengetikkan suatu kata, program akan menampilkan daftar kata-kata berikutnya yang paling banyak memiliki asosiasi pada kata yang diketik. 3 definisi yang terdapat pada association rule. Yang pertama, adalah himpunan yang tengah dibicarakan. Contoh, asparagus, beans, tomatis. Yang kedua, D adalah himpunan seluruh transaksi yang tengah dibicarakan. Contoh, transaksi 1, transaksi 2, dan transaksi 14. 3. Proper subset adalah himpunan bagian murni. Contoh, ada suatu himpunan A sama dengan A dalam kurung ABC. Himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, himpunan 1 unsur, himpunan 2 unsur, dan himpunan 3 unsur. Proper subsetnya adalah himpunan 1 unsur
dan himpunan dua unsur. Yang keempat, item set adalah himpunan item atau item-item di E. Contoh, ada suatu himpunan E sama dengan ABC. Item setnya adalah A, B, C, ABC, AC, BC. Yang kelima, K item set adalah item set yang terdiri dari K buah item yang ada pada E. Intinya K itu adalah jumlah unsur yang terdapat pada suatu himpunan. Contoh, dua item set adalah bersifat dua unsur A, B, AC, BC. Yang keenam, item set frekuensi, jumlah transaksi di I yang mengandung jumlah item set tertentu. Contoh, kita gunakan tabel transaksi penjualan sayur di atas. Yang pertama, frekuensi item set sekaligus membeli beans dan brokoli adalah 3. Yang kedua, frekuensi item set yang membeli sekaligus membeli beans, squash, dan tomates adalah 2. Yang ketujuh, frekuensi item set adalah item set yang muncul sekurang-kurangnya tanda kutip atau sekian kali di D, minimum support. Yang kedelapan, FK atau K item set adalah himpunan semua frekuensi item set yang terdiri dari K item. Misalnya beras, telur, minyak adalah 3 item set atau dinotasikan sebagai K item set. Yang keempat, langkah atau cara kerja a priori. Yang pertama, tentukan minimum support. Yang kedua, iterasi 1, hitung item-item dari support atau transaksi yang membuat seluruh item dengan meng-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan dari satu item set apakah di atas minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuensi tinggi. Yang ketiga, iterasi 2. Untuk mendapatkan 2 item set, harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Yang keempat, tetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set. Yang kelima, lakukan proses untuk iterasi selanjutnya jika tidak ada lagi K item set yang memenuhi minimum support. Yang kelima, formula pencarian nilai support dan confidence. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus berikut. Support sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi support A. Sedangkan nilai support dari 2 item diperoleh dari rumus berikut. Support AB sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi support A dan B. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiasi A dan B. Nilai confidence dari aturan A dan B diperoleh dari rumus berikut. Confidence sama dengan P dalam kurung B strip A sama
transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi mengandung A, confidence A dan B. Yang keenam, soal latihan. Di sini terdapat ID transaksi, tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. Di tabel 1, barang yang dibeli ada pisang, apel, payung, ikan, meja, dan apel. Di tabel 2, barang yang dibeli ada mangga, payung, jagung, kunci pintu, pisang, dan pisang. Tabel 3, barang yang dibeli ada mangga, telur, pisang, bawang, mangga, meja, dan telur. Di tabel 4, barang yang dibeli ada pintu, pisang, kunci pintu, pisang, telur, dan apel. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel 5, barang yang dibeli ada payung, apel, bawang, stik, es krim, dan apel. Di sini golden rule atau threshold yang digunakan adalah 60% atau barang yang dibeli paling sedikit 3. Untuk mempermudah nama-nama item di tabel 1 disingkat, diambil huruf awalnya saja. Sebagai contoh, B. B itu sama dengan banana. Sedangkan A singkatan dari apel dan sebagainya. Di sini tabel 2 transaksi yang dibeli. Di sini tabelnya masih sama, akan tetapi perbedaannya di tabel 1 barang yang dibeli disingkat, banananya disingkat jadi B, apple disingkat jadi A, corn disingkat jadi C, fish disingkat jadi F, table disingkat jadi T, sedangkan apple disingkat jadi A. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Langkah ke-1, hitung banyaknya transaksi untuk setiap item. Hati-hati, untuk item C atau corn dibeli sebanyak 4 buah, namun pembelian C hanya ada 3 transaksi. Di sini tabel 3 banyaknya transaksi per item. Di sini item terdapat B, A, C, F, T, C, D, E, K, U, I. Terus banyaknya transaksi 6, B, B6, A4, C1, F1, T2, C4, D1, E3, K2, U3, I1. Yaitu 6-nya didapat dari mana? Dari tabel sebelumnya. B, banana itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan apple 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Terus C corn situ hanya 1, F fish sini hanya ada 1, T table di sini ada 2. Nih dengan ini dengan ini. Terus C nya ada 4, 1. Maaf, di situ hanya terdapat 1. D-nya ada berapa ya? 1. Kemudian E ada berapa ya? 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. D-nya ada 3. Terus K-nya ada K1, 2. K-nya
I-nya hanya ada 2, U-nya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir I-nya hanya ada 1, es krim. Nah, lanjut. Langkah kedua, berdasarkan golden rule yang telah disebutkan di atas, saring data pada tabel 3 hanya memilih item yang memiliki transaksi minimal sebanyak 3 kali. Item yang banyaknya transaksi kurang dari 3 dibuang. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. B. Banana, karena di sini B-nya lebih dari 3, maka disaring. Begitu pula dengan A-nya lebih dari 3. Di sini akan disaring ke banyaknya transaksi. Begitu pula sampai ke bawah. Selanjutnya langkah ketiga, buat pasangan item dimulai dari item pertama yaitu BA, BC, BU, dan BE. Kemudian dilanjutkan dengan item kedua, misalnya AC, AE, dan AE, AU, dan AE. Perhatikan AB tidak dibuat karena AB sama dengan BA atau pasangan yang dibuat dari item pertama. Contohnya seperti ini. Contohnya itu seperti BA ini. BA yang ini, baru BC ini dan ini, terus BU ini dan ini, begitu juga seterusnya. Nah, itulah penjelasan dari kami. Bila Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.